Shalom saudara-saudara yang terkasih, sesama murid-murid yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga Allah Bapa senantiasa memberkati kita dengan segala berkat dan kebaikan yang melimpah di sepanjang hidup kita. Saudaraku, mari kita memulai saat teduh kita dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami datang dengan ucapan syukur atas pagi hari yang baru ini, yang dipenuhi dengan pengharapan dan berkat-berkat yang baru. Kami bersyukur telah dilindungi sepanjang malam saat kami tidur, sehingga pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan siap untuk bekerja bagi kerajaan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Perlengkapilah kami dengan pikiran yang terarah kepadamu dan hati yang bisa mengerti kehendak-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk bisa melakukan firman-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sekali lagi dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan membahas mengenai pengampunan. Mungkin hal ini terdengar sederhana dan sudah dibahas berkali-kali. Namun jikalau saudara membuka hati kepada Roh Kudus untuk memberikan rema di dalam hati saudara, maka saudara akan belajar sebuah cara pandang baru mengenai pengampunan melalui renungan firman Tuhan pagi ini. Pengampunan adalah hal yang penting dan harus benar-benar kita mengerti. Rasul Paulus menuliskan demikian kepada jemaat Kolose dalam Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Inti dari kehidupan kekristenan adalah pengertian bahwa sebelum kita mengenal Kristus, kita berada dalam kuasa kegelapan atau dosa. Kita berada dalam maut karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun saat kita mengenal Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Setelah itu, kita tidak ditinggalkan sendirian, melainkan kita dipindahkan ke dalam kerajaan sorga. Hal pertama yang dituliskan Rasul Paulus setelah menerangkan bahwa kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan sorga adalah mengenai pengampunan dosa. Pengertian kita mengenai pengampunan dosa adalah dasar iman kita. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sejak kelahirannya di bumi ini sampai terangkatnya ke sorga adalah bertujuan untuk pengampunan dosa semua umat manusia. Kita perlu benar-benar mengerti konsep pengampunan dosa, barulah kita bisa mengerti tentang kerajaan sorga. Tuhan Yesus menjelaskan konsep pengampunan dosa dengan jelas dalam perumpamaan yang tertulis dalam Matius 18 ayat 23-30. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannyalah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu."
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Dalam kisah tersebut terdapat 3 orang, yaitu seorang raja yang merupakan gambaran tentang Tuhan, seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta, dan seorang hamba yang berhutang 100 dinar. Perhitungan matematikanya adalah seperti ini. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah seorang pekerja selama 1 hari bekerja. Jadi, apabila kita mengumpamakan 1 dinar dengan 100.000 rupiah, maka hamba yang kedua berhutang kepada hamba yang pertama sebesar 100 dikalikan 100.000 rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Hamba yang pertama berhutang kepada raja sebesar 10.000 dikalikan 6.000 dikalikan 100.000 rupiah atau sama dengan 6 triliun rupiah. Oleh belas kasihannya, raja telah menghapuskan hutang hamba pertama sebesar 6 triliun rupiah. Namun, saat hamba pertama itu bertemu dengan hamba kedua yang berhutang kepadanya sebanyak 10 juta rupiah, maka ia memenjarakan orang itu sampai orang itu bisa melunasi hutangnya. Kebanyakan orang bertindak seperti hamba yang pertama, yaitu saat orang berbuat jahat kepadanya, ia menolak untuk mengampuni dan memperhitungkan pembalasan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ia terus memandang kepada 10 juta rupiah yang harus dikembalikan kepadanya, tetapi ia melupakan bahwa sebetulnya ia pun memiliki hutang yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu 6 triliun rupiah. Namun hutang itu telah dihapuskan oleh belas kasihan raja. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, 10 juta rupiah mungkin merupakan jumlah yang besar bagi kita, dan rasanya sakit sekali apabila uang itu dipinjam dari kita dan tidak dikembalikan. Namun apabila kita membandingkan 10 juta rupiah dengan 6 triliun rupiah, maka apa yang kita anggap hutang orang lain terhadap kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih karunia pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan. Jadi, mulai sekarang, apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, dan rasanya mustahil untuk bisa mengampuni apa yang dilakukannya terhadap kita, maka ingatlah bahwa orang itu hanya berhutang kepada kita 10 juta rupiah, sedangkan kita berhutang kepada Tuhan 6 triliun rupiah. Berikanlah pengampunan, karena kita pun telah menerima pengampunan atas dosa-dosa kita yang jauh lebih besar. Nah saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga kita semua belajar untuk selalu mengampuni orang lain, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu pagi ini yang telah mengajarkan kami mengenai pengampunan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia pengampunan dosa yang telah Engkau berikan bagi kami. Ingatkanlah kami senantiasa bahwa kami memiliki dosa-dosa yang jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang menjahati kami. Dan semua dosa kami telah Engkau ampuni, jadi kami pun akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami membawa seluruh rencana aktivitas kami hari ini ke hadapan-Mu. Kami memohon berkat perkenanan dan tuntunan-Mu dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kiranya kaki kami dari jalan-jalan orang berdosa, biarlah hati kami senantiasa mencintai Engkau dan firman-Mu, dan menghidupinya dalam tindakan kami sehari-hari. Pagi ini kami juga mau mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur atas berkat perlindungan-Mu bagi bangsa kami. Biarlah hadirat-Mu senantiasa ada di negeri kami dan memberikan damai sejahtera yang melimpah bagi Indonesia. Pakailah orang-orang percaya di negeri kami untuk menjadi para pembawa damai dan kasih. Kiranya api kebangunan rohani menyala-nyala di negeri kami,
Terima kasih Bapa atas karunia-Mu yang besar bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.